Kita lanjutkan lagi pembicaraan kita tentang sistem endokrin. Jadi di video kedua ini, di part 2 ini, saya akan mengulas tentang bagaimana manifestasi dari maksud saya dari kerja hormon pada sel target, bagaimana manifestasi fisiologisnya, lalu kemudian bagaimana regulasi dari hormon itu. Karena suatu hormon ketika dia mengalami kelebihan produksi atau yang kita kenal dengan hipersekresi, dia akan menimbulkan masalah. Tetapi di sisi lain ketika kadarnya juga rendah atau hiposekresi, dia juga akan menimbulkan masalah bagi kondisi tubuh kita, fisiologis tubuh. Maka levelnya harus diatur pada level yang sesuai, konsentrasi yang normal, pada range yang normal dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Nah, kita pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang mekanisme aksi dari hormon protein, hormon steroid, dan juga hormon tiroksin pada sel target. Kalau kita melihat sepintas kita kembali ke belakang bahwa untuk hormon non steroid atau hormon protein, ya, hormon protein ini memiliki reseptor di membran sel target, sedangkan hormon steroid memiliki reseptor di nukleus sel target. Begitupun hormon tiroksin. Nah, pertanyaannya, ketika ketiga atau dua tipe hormon ini ya, dengan dua macam cara kerja yang berbeda ini, yang ada reseptornya di membran sel, yang ada reseptornya di nukleus, kira-kira mana yang lebih cepat muncul efek fisiologisnya bagi tubuh? Nah, bagaimana cara kita menjawab ini dengan memahami bagaimana hormon tersebut berinteraksi dengan sel target. Kita lihat, ketika suatu hormon protein berinteraksi dengan reseptornya di permukaan membran, apa kemudian yang akan terjadi? Kita lihat bahwa akan teraktivasi suatu enzim. Nah, ini kan sudah muncul suatu efek fisiologis dalam waktu yang sangat singkat. Jadi akibat interaksi antara hormon dengan reseptornya, hormon protein dengan reseptornya ini, segera muncul aktivitas enzim. Enzim yang tadinya tidak aktif jadi aktif. Lalu kemudian dengan adanya enzim yang aktif, maka akan terjadi aktivitas katalisasi perubahan ATP menjadi CIMP. Nah, ini kan sebuah fenomena fisiologis pada level sel. Jadi efek fisiologisnya sebegitu cepat. Seketika setelah hormon berinteraksi dengan reseptornya di membran sel, maka akan segera muncul efek fisiologi. Aktifnya enzim, kemudian perubahan transformasi ATP menjadi siklik AMP, lalu kemudian mekanisme-mekanisme berikutnya yang melibatkan sistem signaling di dalam sel itu. Jadi efeknya cepat pada hormon protein. Lalu bagaimana dengan hormon steroid? Kalau kita lihat kan hormon steroid ini dengan mudah dia masuk ke membran sel, kemudian nyelonong masuk ke dalam sitoplasma, lalu dari sitoplasma dia akan ditranslokasi ke dalam nukleus, lalu kemudian akan mempengaruhi DNA, ekspresi gen tertentu gitu ya. Nah, kalau begitu kan cepat dong, dia masuk ke sitoplasma, kemudian masuk ke nukleus. Jadi kalau kita lihat dia memang cepat prosesnya masuk ke dalam sel, kemudian berinteraksi dengan daerah sitoplasma, kemudian menuju nukleus. Tetapi ketika kita meninjaunya dari efek fisiologis yang muncul, itu butuh waktu yang jauh lebih lama. Kita lihat ketika hormon ini berdifusi menembus membran sel, maka tidak akan terjadi efek fisiologis apa-apa bagi sel ini, belum terjadi. Lalu kemudian ketika dia sampai di sitoplasma juga tidak ada aktivitas fisiologis sel yang mengalami perubahan, mengalami peningkatan aktivitas. Lalu kemudian ketika dia berinteraksi dengan reseptornya juga belum ada. Kemudian barulah ketika dia kompleks reseptor dan hormon steroid ini berinteraksi atau menempel pada daerah tertentu, pada sekuens gen tertentu, maka mulai terjadi transkripsi. Nah, transkripsi itu baru aktivitas molekuler ya, yang tentu untuk manifestasi fisiologisnya belum ada. Jadi ini baru pengaktifan gen.
gennya kemudian ditranskripsi, itu butuh waktu ya. Kemudian dari mRNA-nya nanti akan ditranslokasi ke sitoplasma untuk ditranslasi di ribosom. Nah, itu juga butuh waktu. Lalu kemudian setelah ditranslate baru akan dihasilkan protein. Nah, protein inilah baru yang akan berperan menimbulkan efek fisiologis. Kadangkala protein ini juga harus di packaging, harus dikemas dulu atau kemudian dimodifikasi dulu pasca translasi gitu ya. Dan kemudian dikeluarkan dulu dari membran sel. Jadi kalau kita lihat bahwa hormon dengan mekanisme kerja seperti hormon steroid, baik hormon steroid itu sendiri maupun hormon tiroksin, itu efek fisiologisnya muncul jauh lebih lamban daripada hormon protein. Kalau kita lihat, meskipun hormon steroid itu bisa dengan mudah masuk ke dalam sel, tapi efek fisiologis yang muncul dari aktivitasnya itu membutuhkan waktu lebih lama. Namun ada hal yang berbeda juga, bahwa meskipun dia lambat menimbulkan efek fisiologis, tapi efek fisiologis yang ditimbulkannya itu biasanya berlangsung dengan efek yang lebih, dengan durasi yang lebih lama juga gitu ya. Jadi efeknya itu akan muncul, dia lambat muncul, tapi ketika muncul durasi kemunculannya itu efek fisiologisnya itu lama. Berbeda kalau ini misalnya ketika terjadi aktivasi enzim, lalu transformasi ATP menjadi CMP, itu kan berlangsung dengan cepat. Jadi dia cepat terjadi, tapi cepat juga hilang efek fisiologis itu. Sedangkan ini untuk hormon steroid itu biasanya manifestasi fisiologisnya berlangsung dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan hormon protein ini. Kita melihat misalnya seperti ini. Jadi ini adalah contoh hormon protein, insulin. Jadi ketika insulin berinteraksi dengan reseptornya di sel target, misalnya ini adalah sel adiposa atau sel otot atau sel hati yang menjadi target insulin. Nah, ketika dia berinteraksi, segera akan muncul efeknya. Apa efeknya? Salah satunya adalah dia akan mengkatalisasi, maksud saya akan memicu terbukanya saluran glukosa, tempat masuknya glukosa atau GLUT4. Itu nama channel, nama saluran khusus tempat masuknya gula darah. Jadi ketika insulin berinteraksi dengan reseptornya, maka ada signaling system yang akan menyebabkan saluran untuk masuknya glukosa itu, glucose channel itu terbuka dari tadinya tertutup. Maka gula yang berada di sekitar sel ekstraseluler akan dapat dimasukkan ke dalam sitoplasma dari sel-sel target itu. Maka konsekuensinya ya gula yang berada di dalam plasma darah akan turun gitu ya. Karena dia dikemas di dalam sel, dimasukkan dalam sel. Nah, ini kan cepat. Tetapi tentu ini juga tidak akan berlangsung lama gitu ya. Jadi ketika misalnya kadar gula darahnya sudah mencukupi, maka nanti aktivitas insulin ini juga tidak akan berlangsung permanen. Nah, kalau kita lihat contoh hormon steroid, misalnya testosteron. Jadi ketika testosteron memasuki sel-sel targetnya, misalnya di sel Leydig atau sel Sertoli di testis misalnya ya, atau di sel-sel lainnya yang menjadi target testosteron, kita lihat testosteron akan berinteraksi dengan androgen reseptornya, lalu androgen reseptor akan dimobilisasi ke nukleus dan dia akan berinteraksi dengan sekuen gen khusus pengkode suatu gen gitu ya. Jadi misalnya akan dihasilkan mRNA, lalu mRNA akan ditranslasi di ribosom menjadi protein. Nah, protein inilah kemudian akan menimbulkan efek fisiologi. Jadi efek fisiologinya kalau kita lihat misalnya testosteron itu dia memicu spermatogenesis, misalnya salah satu mekanismenya, salah satu manifestasi fisiologisnya, atau memicu pertumbuhan massa otot. Nah, itu dia lamban munculnya, tetapi dampak fisiologis yang dimunculkannya itu akan berlangsung lama. Jadi seperti itu kalau kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang apa saja sih manifestasi dampak fisiologis dari hormon ketika dia bekerja pada sel target. Baik itu hormon steroid, hormon protein tadi gitu ya. Nah, jadi perlu diketahui bahwa satu hormon itu dapat saja memiliki dampak, menimbulkan beberapa macam dampak fisiologis tergantung pada sel mana dia bekerja, di mana yang menjadi sel-sel targetnya gitu ya. Jadi contohnya oksitosin. Nah, oksitosin ini
dia memiliki reseptor, memiliki penerima dia di berbagai macam tipe sel. Jadi pada perempuan misalnya di endometrium itu terdapat reseptor oksitosin. Artinya oksitosin akan dapat bekerja di dinding rahim, di otot dinding rahim. Kemudian oksitosin juga bisa berpengaruh di otak gitu ya, karena dia bisa mempengaruhi perilaku. Jadi oksitosin juga bermacam-macam, dan bahkan oksitosin bisa mempengaruhi sel-sel beta pankreas, bisa mempengaruhi sel-sel adiposa gitu ya. Jadi banyak sekali tempat kerjanya. Nah, maka berbeda tempat kerja tentu berbeda juga manifestasi fisiologis yang dimunculkannya. Oke, kita melihat. Jadi hormon secara umum dia bisa menimbulkan manifestasi fisiologis berupa manifestasi kinetik. Jadi kinetik ini kalau kita lihat clues-nya, kuncinya adalah ketika hormon itu berinteraksi dengan suatu sel yang menjadi sel targetnya, maka dia akan memicu efek fisiologis yang berupa aktivitas kinetik. Jadi misalnya sekresi gitu ya. Jadi suatu kelenjar misalnya ketika suatu hormon bekerja padanya, maka kelenjar tersebut teraktivasi untuk mensekresikan produknya. Atau misalnya ada hormon misalnya yang bisa memicu mobilisasi pigmen melanin gitu ya di kulit. Jadi ada aktivitas kinetik di sana. Atau misalnya prolaktin atau oksitosin juga memiliki efek kinetik yang bisa memicu pelepasan ASI misalnya pada glandula mammae. Nah, di sana efek kinetik. Di sini misalnya kita contohkan oksitosin itu bisa bekerja pada dinding endometrium, dia akan memicu kontraksi dari otot dari dinding endometrium itu, maka akan terjadi kontraksi misalnya pada periode kelahiran, pada saat melahirkan. Jadi ada manifestasi fisiologisnya yang berkarakter kinetik. Lalu apa manifestasi lainnya ketika suatu hormon bekerja pada sel target adalah dia bisa memicu perubahan metabolik, maka dikenal dengan manifestasi metabolik. Contohnya hormon tiroksin itu ketika dia bekerja di jaringan adiposa, maka dia akan memicu peningkatan metabolisme gitu ya. Jadi pembakaran energi dan sebagainya. Nah, ini memicu perubahan-perubahan metabolik gitu ya. Hormon-hormon yang lainnya juga seperti itu gitu ya. Dia akan bisa meningkatkan aktivitas metabolik dari tubuh seperti adrenalin misalnya gitu ya. Dia akan memicu pembakaran energi. Lalu ada hormon yang manifestasi fisiologisnya itu morfogenik atau morfogenetik. Apa pula ini? Jadi hormon-hormon ini ketika dia berinteraksi dengan sel targetnya, maka dia akan menimbulkan dampak fisiologis berupa transformasi morfologis sebagai konsekuensi dari proses perkembangan. Di sini saya ilustrasikan misalnya dari hormon tiroksin yang berperan penting selama proses metamorfosis dari kecebong menjadi katak. Jadi hormon tiroksin sangat dibutuhkan selain sebagai hormon metabolik. Dia juga pada hewan-hewan yang mengalami metamorfosis seperti katak, hormon tiroksin ini berperan penting untuk menimbulkan manifestasi morfogenetik sehingga terjadi perubahan-perubahan morfologi. Atau misalnya hormon elabella yang dihasilkan oleh ginjal itu memiliki efek morfogenetik karena dia menjadi faktor kunci untuk pembentukan jantung. Jadi morfogenetik jantung, pembentukan jantung itu selama periode embrionik ditentukan oleh aktivitas sebagai dampak aktivitas dari hormon elabella. Tanpa keberadaan hormon elabella yang memadai, maka jantung itu tidak akan sempurna pembentukannya, termasuk juga angiogenesisnya, pembentukan pembuluh-pembuluh darahnya. Nah, kemudian ada hormon yang dampak fisiologisnya itu manifestasinya adalah berupa behavior. Jadi tingkah laku nanti yang akan muncul. Nah, ini rata-rata adalah hormon yang menarget sel-sel saraf. Jadi hormon yang reseptornya ada di sel saraf di otak gitu ya. Apa misalnya oksitosin. Jadi oksitosin tadi selain dia menimbulkan efek kinetik, metabolik juga, tapi oksitosin kita ketahui dia sangat berperan aktif untuk memicu munculnya perasaan emosional gitu ya, rasa cinta gitu ya. Jadi oksitosin
itu memiliki dampak juga dengan tingkah laku. Testosteron misalnya memiliki efek yang selain pada aspek metabolik juga, kemudian tapi testosteron juga memiliki efek manifestasi terhadap tingkah laku. Jadi testosteron yang tinggi itu bisa memunculkan perilaku agresif gitu ya. Nah, ini contoh manifestasi testosteron. Selain juga dia menimbulkan manifestasi behavior yang terkait dengan tingkah laku, testosteron itu penting untuk peningkatan massa otot. Jadi mengapa misalnya pada laki-laki massa ototnya jauh lebih banyak daripada perempuan, itu karena aktivitas atau dampak dari manifestasi fisiologis dari aktivitas testosteron. Jadi ada di sini dicontohkan misalnya hewan ternak sapi itu diinjeksi dengan testosteron, atau misalnya secara genetik dia dimodifikasi supaya mengekspresikan mensekresikan testosteron dalam jumlah yang tinggi, maka dia akan memiliki massa otot yang jauh lebih banyak daripada yang lainnya gitu ya. Nah, perempuan juga gitu ya, perempuan yang misalnya menjalani terapi injeksi steroid dengan testosteron, maka dia juga akan mengalami peningkatan massa otot yang lebih dari sekedar pertambahan massa otot yang dipicu oleh aktivitas olahraga. Nah, terkait juga dengan manifestasi dari hormon ini, kita bisa melihat misalnya ada yang dikenal dengan hormon replacement therapy. Jadi hormon replacement therapy ini pada dasarnya merupakan terapi yang digunakan untuk mengurangi dampak dari misalnya pada orang yang mengalami menopause. Perempuan mengalami menopause itu menghadapi kondisi fisiologis yang sangat tidak nyaman gitu ya. Jadi misalnya ketika estrogennya turun, kemudian progesteron turun, maka akan terjadi perubahan-perubahan emosional, perubahan fisiologis yang membuat dia menjadi tidak nyaman. Maka akan ada hormon replacement terapi. Jadi dia bisa diinjeksi dengan estrogen misalnya, atau diberi pemicu estrogen dan sebagainya. Nah, tetapi pada prakteknya hormon replacement terapi ini banyak juga diterapkan pada orang-orang yang memiliki disorientasi. Jadi di sini dicontohkan pada suatu kasus seseorang yang ingin merubah karakternya dari laki-laki menjadi perempuan. Jadi dia tentu pada kasus ini dia menjalani treatment dengan penginjeksian hormon perempuan, jadi estrogen. Pada laki-laki tentu ada testosteron yang akan menimbulkan manifestasi fisiologis morfogenetiknya, ya salah satunya dengan karakter laki-laki gitu ya, massa otot, kemudian dengan rambut-rambut di sekitar wajah gitu ya, janggut dan kumis. Nah, kita lihat bahwa seiring perjalanan waktu ketika seseorang laki-laki ditreatment dengan hormon estrogen, diinjeksi secara frekuen, maka nanti karakteristik morfologis laki-lakinya, maskulinitasnya itu akan berubah gitu ya, akan bertransformasi menjadi perempuan. Nah, kita lihat misalnya di sini pada kasus ini selama 1 tahun saja ketika dia menjalani terapi dengan injeksi estrogen itu, dia bisa bertransformasi dari morfologinya laki banget menjadi cewek banget gitu ya. Jadi ini tidak mengherankan gitu ya, karena hormon estrogen itu memberikan efek kulit yang lebih halus, kemudian pengurangan rambut dan sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana juga sebaliknya, misalnya ketika testosteron diinjeksikan pada seorang perempuan secara frekuen, apa yang terjadi? Ini juga benar-benar terjadi bahwa ada seorang perempuan yang menjalani terapi, ya kurang lebih terapi lah, tapi sebenarnya bukan terapi gitu ya. Jadi dia ingin berubah menjadi laki-laki. Jadi ketika umur 16 tahun dia seorang perempuan, lalu kemudian dengan karakteristik semua keperempuannya gitu ya. Lalu kemudian karena dia memiliki orientasi ingin menjadi laki, dia menjalani terapi dengan injeksi frekuen testosteron, maka dia bertransformasi secara morfologi menjadi laki-laki setelah 5 tahun kemudian menjalani terapi ini gitu ya. Jadi kita lihat bagaimana transformasi dari secara morfologi yang bisa ditimbulkan oleh
aktivitas dari suatu hormon di tubuh. Nah, di awal saya sudah berbicara bahwa hormon itu akan beresiko ketika konsentrasinya rendah atau hiposekresi atau deficiency, dan juga akan bermasalah ketika kadarnya terlalu tinggi. Maka bagaimana sistem homeostasis tubuh kita, baik di hewan maupun pada manusia, itu menjaga balance ini, menjaga kesetimbangan kadar hormon ini sesuai kebutuhan. Bagaimana caranya? Maka hormon akan diregulasi dengan dua mekanisme yang dikenal dengan mekanisme umpan balik atau feedback. Di homeostasis tentunya sudah dibahas juga gitu ya, bagaimana sistem tubuh itu akan meregulasi segala sesuatu di dalam tubuh dengan mekanisme sistem feedback ini. Jadi ada feedback positif, ada feedback negatif. Nah, kalau di hormon juga ada di fisiologis yang lain ada namanya forward atau antisipasi. Tetapi untuk di hormon itu ada dua tipe feedback ini, umpan balik negatif, umpan balik positif. Nah, di sini kita ilustrasikan. Jadi misalnya ada suatu stimulus spesifik yang akan memicu hormon itu diproduksi. Apa misalnya insulin, misalnya mengapa dia diproduksi? Misalnya ada challenge dari peningkatan kadar gula. Jadi kemudian hormon itu akan diproduksi, akan disekresikan, lalu kemudian hormon yang disekresikan itu akan mencapai sel targetnya dengan cara apa? Apakah dia melalui darah atau melalui autokrin atau parakrin gitu ya. Lalu dia akan berinteraksi dengan sel targetnya dan akan memunculkan efek fisiologis. Apakah itu efek morfogenik, efek metabolik, efek kinetik, atau efek behavioral gitu ya. Nah, munculnya efek fisiologis pada sel target itu akan memunculkan efek baru yang nanti efek ini menjadi stimulus. Stimulusnya bisa berupa penghambatan dari produksi hormon lain atau hormon itu sendiri, atau memicu hormon lain itu untuk terus diproduksi gitu ya. Oke, jadi feedback negatif adalah ketika suatu hormon dihasilkan, maka hormon itu menimbulkan manifestasi fisiologis dan kadarnya meningkat, lalu kemudian meningkatnya kadar hormon tersebut di dalam darah dan meningkatnya efek fisiologisnya itu akan menyebabkan sistem dari tubuh untuk menurunkan konsentrasi hormon tersebut dan menurunkan efek fisiologisnya. Jadi negatif. Negatif di sini maksudnya ketika suatu hormon terbaca tinggi konsentrasi dan aktivitasnya, maka sistem tubuh akan meregulasinya dengan menurunkannya. Nah, berbeda dengan feedback positif adalah ketika suatu hormon konsentrasinya tinggi, aktivitasnya tinggi, maka nanti sistem tubuh juga akan memicunya menjadi semakin tinggi atau lebih tinggi. Feedback positif. Nah, kita melihat bahwa di dalam sistem tubuh kita ini sebagian besar hormon itu diregulasi dengan mekanisme feedback negatif. Jadi hanya pada kondisi-kondisi tertentu yang diregulasi dengan feedback positif ini. Ini saya contohkan pada sumbu yang kita kenal dengan HPA gitu ya. Jadi hypothalamus pituitary adrenal axis, sumbu yang melibatkan koordinasi antara hipotalamus, kemudian pituitary dan adrenal gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada stimulus berupa stres misalnya ya. Jadi ada stres, depresi yang tentu akan menimbulkan aktivitas neuronal yang abnormal gitu ya, gangguan dari aktivitas saraf. Nah, aktivitas ini akan memberikan stimulus, akan memberikan sinyal kepada kelenjar hipotalamus untuk memproduksi hormon corticotropin releasing hormone CRH. Lalu di CRH ini akan dilepaskan ke portalnya dan kemudian dia akan mencapai anterior pituitary atau hipofisa anterior. Nah, di hipofisa anterior itulah menjadi tempat kerjanya di CRH. Jadi CRH akan mencapai sel targetnya, yaitu sel-sel di anterior pituitary. Lalu sel-sel di anterior pituitary ini akan terpicu. Jadi ada manifestasi fisiologisnya adalah manifestasi kinetik di sini gitu ya. Mengapa kinetik? Karena ketika CRH bekerja di anterior pituitary, lalu sel-sel anterior pituitary itu akan terpicu untuk melepaskan atau mensekresikan hormon lain. Itu kinetik kan gitu ya. Nah, jadi hormon lain yang dilepaskan anterior pituitary adalah hormon yang dilepaskan oleh sel anterior pituitary adalah adrenocorticotropin releasing hormones dalam pengaruh CRH. Akibat
kerja CRH. Nah, adenocorticotropin releasing hormone ketika dilepaskan anterior pituitary, dia akan diserahkan ke darah. Oleh darah, nanti dia akan dibawa mengalir dan kemudian akan sampai di adrenal yang berada di suprarenalisnya ginjal gitu, di bagian atasnya posisi ginjal. Nah, kemudian adenocorticotropic releasing hormone ketika dia mencapai sel targetnya, sel-sel kelenjar adrenal di korteks adrenal, maka dia akan menimbulkan pengaruh. Jadi ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di sana, lalu kemudian akan muncul efek fisiologisnya. Apa efek fisiologisnya? Adalah sel-sel tersebut akan terpacu memproduksi, mensekresikan hormon kortisol. Jadi ini juga kinetik efeknya gitu, manifestasi fisiologisnya kinetik. Nah, nanti endingnya adalah bahwa kortisol akan tinggi. Jadi akibat stres secara berjenjang, secara bertahap dengan satu kelenjar ke kelenjar lain gitu ya. Endingnya adalah stres akan memicu meningkatnya kadar kortisol. Nah, kortisol kita ketahui itu akan memiliki efek metabolik. Dia akan memicu glikolisis, kemudian genolisis gitu ya, dan pemakaian energi yang banyak, dan juga dia akan memicu aktivitas saraf juga gitu ya, karena kortisol juga memiliki reseptor di neuron gitu ya. Nah, bagaimana nanti regulasi ini ditekan? Karena kalau kortisol terus-menerus tinggi, ini bahaya gitu ya. Karena stres akan berkelanjutan, akan menjadi depresi kronis gitu ya. Jadi sistem tubuh akan berusaha untuk menekan aktivitas produksi kortisol. Bagaimana cara tubuh menurunkan kadar kortisol? Adalah nanti kortisol yang tinggi itu kan dilepaskan ke darah. Nah, nanti akan dibawa oleh sistem sirkulasi, lalu dia akan berinteraksi dengan sel-sel di anterior pituitary, sel-sel di hipotalamus, dan sel-sel saraf di otak. Nah, kortisol ini memiliki reseptor di anterior pituitary, memiliki reseptor di hipotalamus dan sel-sel saraf. Lalu ketika dia bekerja di sana, apa efeknya? Jadi kortisol di sana akan menekan aktivitas sel-sel itu melepaskan ACTH, adenocorticotropin. Nah, ketika dia berinteraksi dengan sel-sel di hipotalamus, kortisol ini akan menekan produksi CRH atau corticotropin releasing hormones. Nah, kalau kita melihat begitu, ketika produksi CRH ditekan, ketika produksi ACTH ditekan, maka otomatis kan nanti yang akan memicu adrenal menghasilkan kortisol juga tidak ada atau sangat sedikit. Maka nanti kadar kortisol di dalam darah akan turun. Mengapa dia turun? Karena tadi ada sistem feedback negatif. Jadi ketika kortisol tinggi, maka sistem tubuh akan berusaha untuk menurunkannya. Karena efek kortisol yang tinggi terus-menerus itu akan merusak saraf, akan memicu depresi yang berkelanjutan gitu ya, yang akan berbahaya bagi tubuh. Nah, ini pada kondisi stres yang bersifat stres jangka pendek. Tetapi stres kronis ternyata, stres yang berkepanjangan, misalnya berbulan-bulan, bertahun-tahun mengalami depresi, maka nantinya kortisol ini akan memang pada tahap singkat, pada durasi yang singkat, kortisol yang tinggi akan memicu terhambatnya aktivitas produksi CRH, produksi ACTH. Tetapi pada suatu ketika, set point atau titik ambang batas di mana anterior pituitary bisa membaca kadar kortisol itu levelnya tinggi kategorinya, kemudian hipotalamus membaca kortisol itu tinggi levelnya, itu makin lama makin meningkat gitu ya, kriteria tingginya itu. Jadi misalnya kalau pada kondisi normal, sel-sel di anterior pituitary atau sel-sel di hipotalamus itu membaca kalau kortisol itu misalnya sekian, misalnya 10 nanomol di dalam darah, itu sudah dikategorikan tinggi. Tetapi akibat depresi yang berkepanjangan, kortisol tinggi terus-menerus, maka nanti nilai membacanya itu, daya deteksi dari anterior pituitary dengan hipotalamus itu terhadap kadar kortisol itu dikategorikan tinggi itu meningkat. Jadi misalnya 100 kali baru dia bilang, baru anterior pituitary mengatakan itu tinggi gitu ya. 1000 kali baru sel-sel hipotalamus membaca itu tinggi. Maka ini nantinya apa? Akan berlanjut terus-menerus. Jadi produksi kortisol akan berlangsung terus-menerus.
Maka depresi yang berkepanjangan yang tidak diatasi, maka itu akan memicu produksi kortisol yang terus-menerus. Maka ini seperti lingkaran setan, stres yang tidak berkesudahan. Karena kortisolnya akan terus meninggi, set point-nya, ambang batas sensitivitas terhadap kadar kortisol itu makin meningkat gitu ya. Pada akhirnya butuh kortisol yang sangat tinggi, barulah nanti sistem ini akan bekerja, feedback negatif ini gitu ya. Nah, tadi kita berbicara tentang feedback negatif yang memang banyak ditemukan di sistem tubuh. Lalu bagaimana dengan feedback positif? Ini dicontohkan kombinasi antara feedback positif dan feedback negatif. Jadi ini juga terjadi pada sumbu, hipotalamus, pituitari, dan adrenal aksis, dan juga di sini melibatkan plasenta pada ibu yang hamil. Jadi feedback positif itu salah satunya adalah terjadi pada ibu yang akan melahirkan. Kalau kita lihat, jadi pada kondisi yang akan melahirkan, si anak itu mengalami depresi. Ya, karena depresi mengapa? Karena ukuran rahim yang semakin sempit, kemudian kantong amnion juga mulai rapuh, kemudian bisa jadi juga plasenta yang semakin tua gitu ya, yang suplai oksigen makin tidak sebagus ketika di tahap awal, maka itu akan menimbulkan stres. Stres ini akan memicu fetus atau bayi di dalam embrio, janin di dalam rahim itu memproduksi kortisol, hormon stresnya gitu. Jadi adrenalnya akan memproduksi kortisol. Lalu kemudian plasenta itu melepaskan corticotropin releasing hormone. Jadi plasenta itu memproduksi itu. Nah, si ibu juga nanti akan membaca kadar kortisol yang dilepaskan oleh anak. Karena ibu kan ada komunikasi secara cairan tubuh ibu gitu dengan cairan tubuh anak, itu tentu ada komunikasi. Jadi kadar kortisol pada anak yang tinggi itu kemudian akan terdeteksi oleh sistem tubuh dari ibunya, fisiologis tubuh ibunya gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ketika plasenta melepaskan corticotropin releasing hormone, maka corticotropin releasing hormone ini akan memunculkan efek feedback positif bagi kelenjar pituitari, sehingga pituitari ini, jadi pituitari itu kan kalau dia dipengaruhi oleh corticotropin releasing hormones, maka pituitari akan terpacu melepaskan adrenocorticotropin releasing hormone. Jadi kalau ada plasenta menghasilkan CRH, maka nanti pituitari dari ibu juga akan melepaskan ACTH. Karena CRH yang dari hipotalamus juga akan berkontribusi, CRH yang dari plasenta juga akan berkontribusi, maka ini akan memicu produksi ACTH berlebih. Nah, ACTH itu akan meningkatkan produksi kortisol di adrenal gitu ya. Karena targetnya di sana adrenal. Maka pada akhirnya ini kan kortisol akan tinggi terus-menerus gitu ya. Kortisol akan meningkat gitu ya. Nah, tingginya kortisol nanti itu akan terbaca oleh pituitari ibu. Oh, kortisol sudah tinggi, maka dia akan menimbulkan efek feedback negatif gitu ya. Dia akan menekan produksi ACTH. Kortisol yang tinggi kemudian juga akan terbaca oleh hipotalamus gitu ya. Karena dibawa oleh darah, kortisol dari darah akan dibawa ke hipotalamus, maka sel-sel hipotalamus akan membaca untuk menginhibisi produksi CRH. Nah, pada akhirnya nanti akan terjadi sistem feedback seperti ini. Jadi sangat kompleks gitu ya. Di satu sisi ada feedback positif dan di satu sisi ada feedback negatif. Nah, kemudian kita lihat juga misalnya interaksi bagaimana. Jadi dari penelitian saya yang saya publikasikan tahun 2015, saya membuktikan bahwa hormon elabela yang dihasilkan oleh ginjal itu bisa menarget otak. Jadi elabela ini diidentifikasi oleh peneliti di Singapura, di A-STAR gitu, lembaga penelitian yang berasosiasi dengan National University of Singapore. Jadi mereka menemukan elabela ini penting dalam hormon ini penting pada fase embrionik. Jadi dia penting dalam organogenesis jantung. Tetapi ketika dewasa dia apa fungsinya? Nah, salah satu yang saya temukan adalah bahwa elabela ini mampu menembus blood-brain barrier, penyangga pelindung atau pembatas antara pembuluh darah dengan sel-sel saraf.
Jadi labella mampu menembus itu dan dia bisa berinteraksi dengan sel-sel yang memproduksi corticotropin releasing hormones dan arginine vasopressins di hipotalamus. Nah, kita ketahui CRH dan arginine vasopressins ini dapat menimbulkan efek metabolik begitu. Jadi ketika dia diproduksi, dia akan bisa meningkatkan energy expenditures atau pembakaran energi dan juga menekan selera makan. Jadi ada efek metaboliknya yang dia munculkan. Sehingga hormon elabella ini juga penting dalam meregulasi sebagai anti diabetes dan juga anti obesitas gitu ya. Nah, juga ada hormon lain, ini termasuk hormon peptida yang dihasilkan oleh kelenjar sel-sel L gitu yang berada di intestinum kita. Jadi di usus halus kita di daerah mendekati ileum gitu, di kawasan ileum gitu ya, di sana. Nah, GLP atau glucagon-like peptide 1 ini memiliki aktivitas yang beragam. Jadi dia memiliki target, dia punya reseptor di lambung, dia punya reseptor di di indera pengecap, di pankreas, di jantung, di adiposa, di tulang, dan dia juga secara langsung berinteraksi dengan sel-sel saraf. Jadi ini sangat kompleks aktivitasnya. Nah, begitulah cerita dari hormon-hormon yang bisa kita kenali pada kelompok hewan-hewan vertebrata dan termasuk juga pada manusia. Tetapi pada hewan-hewan invertebrata juga kita bisa melihat berbagai macam hormon walaupun kompleksitas baik dari segi aktivitas dan jumlah kelenjar dan juga jumlah hormonnya tidak sebanyak pada vertebrata. Nah, yang banyak yang representatif itu bisa kita amati pada insekta, pada serangga. Apa itu? Misalnya adalah hormon yang penting dalam proses metamorfosis serangga. Kita kenal misalnya ada hormon juvenil atau juvenile hormone, kemudian ada ecdison. Jadi ada sinyal-sinyal eksternal seperti temperatur, cahaya, kemudian stres, kekurangan nutrisi dan sebagainya itu akan mempengaruhi saraf. Lalu saraf ini tentu menjadi pusat untuk melanjutkan sinyal kepada kelenjar-kelenjar endokrin. Salah satunya adalah pada di korpus alatumnya, kemudian di kelenjar PTTH. Jadi protosiotropic hormone gitu yang letaknya di otak. Nah, PTTH ini aktivitasnya adalah aktivitas kinetik gitu ya. Jadi ketika dia terpicu untuk dihasilkan, dia akan menarget sel-sel kelenjar protoraksik gitu ya. Apa yang dihasilkan oleh kelenjar ini adalah ecdison. Ecdison adalah hormon yang penting untuk memicu molting sehingga dia akan mempercepat proses metamorfosis gitu. Jadi transformasi larva untuk molting, dia bisa jadi menjadi pupa, dari pupa menjadi imago gitu ya. Nah, ini kan membutuhkan hormon ecdison. Tetapi berlawanan dengan itu, kelenjar korpus alatum itu menghasilkan hormon juvenil. Hormon juvenil ini kerjanya adalah dia mempertahankan fase larva. Jadi selama hormon juvenil memadai maka larva itu akan terus bertumbuh gitu ya. Dia akan terhambat proses moltingnya dan dia akan melakukan aktivitas seperti halnya larva gitu ya. Jadi larva itu aktivitasnya ada aktivitas makan gitu ya, memperoleh energi sebanyak-banyaknya dan menambah ukuran tubuh gitu ya. Nah, kita lihat sekilas di serangga ini. Jadi ketika otak menghasilkan PTTH, maka PTTH ini akan menarget sel-sel protoraksik gitu ya. Sehingga sel PTTH, sel protoraksik ini, kelenjar protoraksik ini akan terpicu menghasilkan ecdison. Nah, ecdison itu penting dalam proses transformasi dari larva instar 1 menjadi larva instar berikutnya gitu ya. Jadi instar 1, instar 2, instar 3, instar 4 dan seterusnya. Kalau larva itu kan instar gitu ya. Jadi ada fase-fasenya. Sehingga nanti akan terjadi metamorfosis yang berkelanjutan dalam pengaruh hormon ecdison. Tetapi dia diimbangi dengan juvenil. Jadi ada dinamika kesetimbangan antara juvenil dengan ecdison ini. Juvenil itu penting untuk mempertahankan fase larva.
Sedangkan Edison itu penting untuk memicu perubahan transformasi larva berubah dari fase satu ke fase lain gitu ya. Jadi ketika misalnya juvenile hormon itu sangat sedikit, maka Edison berpengaruh banyak, maka nanti larva itu akan memiliki ukuran lebih kecil. Karena mengapa? Tidak ada yang mempertahankannya gitu ya. Maka larva itu akan dipercepat karena dia akan dalam pengaruh Edison dia akan mengalami molting lebih cepat sehingga dia akan cepat-cepat memasuki fase pupa. Tapi konsekuensinya apa? Nanti imagonya itu kecil karena fase larvanya singkat gitu ya. Nah beda misalnya pada kasus juvenile hormonnya berlebih-lebihan, maka akan terbentuk giant larva. Karena mengapa juvenile hormon itu mempertahankan fase larva. Jadi larva kalau dibiarkan dia akan makan terus-menerus, maka dia akan mengalami fase growth. Jadi pertumbuhan terus-menerus, maka dihasilkan giant larva. Lalu kemudian melambat proses metamorfosisnya gitu ya. Apalagi misalnya Edisonnya rendah gitu ya. Juvenile hormon tinggi, Edison rendah, maka itu akan menghasilkan larva yang berkepanjangan gitu ya, yang lambat prosesnya berubah menjadi satu instar lain, dan lambat juga menjadi pupa. Maka sebaliknya, kalau Edison yang mendominasi juvenile hormon yang defisien, maka individu akan cepat metamorfosisnya lebih singkat, waktunya maksud saya ya, dan kemudian akan dihasilkan imago dengan ukuran yang lebih mini. Sedangkan sebaliknya ketika juvenile hormon mendominasi Edison deficient, maka akan dihasilkan individu yang berukuran giant atau raksasa gitu ya. Nah, hormon pada serangga ini juga terkategori menjadi hormon yang berbahan dasar steroid dan juga ada yang hormon berbahan dasar peptida atau protein. Jadi hormon Edison, hormon juvenil itu bahan dasarnya adalah steroid, sedangkan hormon PTTH, kemudian ada alotropin, kemudian bursikon dan diuretik hormon pada serangga itu kelompok hormon peptida. Baik, terima kasih. Saya pikir itulah akhir dari perkuliahan ini, penjelasan saya tentang hormon sistem endokrin, maksud saya hormon dan bagaimana bioaktivitasnya di dalam tubuh dan bagaimana hormon itu regulasi. Dan kita juga sudah sekilas menyinggung tentang hormon pada serangga sebagai representatif dari sistem endokrin yang ditemukan pada kelompok invertebrata. Terima kasih, dan selanjutnya kita akan bercerita tentang sistem saraf.